Selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Evan Raditya, NIM 25023939483, kelas LKA 1. Di sini saya akan mempresentasikan pitch deck dari bisnis kelompok kami, yaitu hidrogenik, untuk menuntaskan final exam Digital Entrepreneurship and New Venture Creation. Oke, sebelum masuk ke pembahasan utama, di sini saya akan memperkenalkan tim bisnis saya. Di sini yang pertama ada Tiara Jasmine Ningrum Widodo as founder and CEO of Hydrogenic. Lalu ada Tiara Safa Adrelia Putri as founder and CEO of Hydrogenic. Lalu ada saya sendiri, Evan Raditya, as CEO of Hydrogenic. Oke, kita langsung ke pembahasan pertama, executive summary. Oke, yang pertama di sini kita akan membahas brief overview business idea, di mana Hydrogenic merupakan aplikasi layanan belanja produce online yang lengkap, di mana masyarakat dapat membeli bahan makanan organik serta sayuran hidroponik yang berasal dari para petani lokal dengan kualitas tinggi. Lalu selanjutnya kayak objektif, di mana Hydrogenic membuat masyarakat bisa membeli buah dan sayuran organik dan hidroponik dari mana saja, dan nantinya di sini masyarakat bisa menjual hasil olahan organik maupun hidroponik, sehingga dapat membantu mengembalikan stabilitas perekonomian masyarakat. Lalu untuk goalsnya sendiri dari bisnis hidrogenik ini mengajak kerjasama petani organik dan hidroponik lokal, lalu menjamin keamanan produk di tangan konsumen, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan meningkatkan taraf hidup serta perekonomian petani lokal. Oke, next kita ke pembahasan nature of business, di mana nature of business hidrogenik sendiri merupakan bisnis yang menawarkan bentuk layanan e-commerce melalui aplikasi. Next. Oke, untuk yang pertama di sini ada target market and audience, di mana target market dari hidrogenik sendiri yaitu masyarakat yang ingin membeli produk organik dan hidroponik dari petani, lalu orang yang ingin produknya fresh saat diterima dan anti ribat tentunya, dan orang yang concern terhadap kualitas produk yang dikonsumsi. Lalu untuk unique selling purpose-nya di sini hanya menjual aneka ragam produk hidroponik dan organik yang berkualitas dan fresh sampai ke tangan konsumen. Dan pemesanan bisa di mana saja dan kapan saja. Oke, next kita ke industry overview, di mana industry overview dari bisnis hidrogenik ini yaitu yang membuat produk hidrogenik ini unik dibanding kompetitornya, yaitu karena bisnis ini hanya fokus untuk menjual produk hidroponik dan organik saja. Oke, next. Lalu di sini saya juga melakukan kompetitor analisis, di mana ada dua produk yang saya jadikan bahan analisa di sini, yaitu ada Serobox dan juga Astro, di mana Serobox sendiri memberikan layanan dalam bentuk aplikasi untuk menjual sayur, buah, dan protein yang siap antar ke daerah Surabaya dan Jabodetabek. Lalu untuk Astro sendiri hampir sama dengan Serobox dan hidrogenik juga, akan tetapi Astro juga menjual alat rumah tangga, bahan makanan sayur, dan lain sebagainya. Next. Lalu di sini ada target market, demographic, and trends, di mana munculnya ide bisnis ini dikarenakan adanya tren gaya hidup sehat dan hidroponik, di mana tren ini terjadi di daerah perkotaan, khususnya ibu kota Jakarta. Tren tersebut terjadi karena imbas atau efek pandemi COVID-19. Oke, selanjutnya saya akan membahas detail of the description, di mana
Bisnis hidrogenik ini sendiri merupakan layanan jual beli sayur dan buah-buahan hidroponik dan organik berbasis aplikasi. Lalu untuk fitur bisnis hidrogenik sendiri yaitu hanya fokus menjual sayur dan buah-buahan hidroponik dan organik, lalu layanan berbasis aplikasi, dan produk dipilih dari petani pilihan. Lalu untuk benefitnya, buah dan sayuran lebih sehat karena minim atau tidak tersentuh oleh pestisida atau pengawet yang berbahaya. Lalu bisa dipesan di mana saja dan kapan saja, dan menjamin produk akan tetap fresh sampai ke tangan pembeli. Lalu berikut ada value proposition yang dimana isinya yaitu value proposition canvas dari hidrogenik sendiri, dimana di kanan ada bagian dari customer yang dia memiliki pains, gains, dan jobs to be done, dimana dia membutuhkan bahan makan dengan cepat dan membutuhkan bahan baku yang sehat untuk dikonsumsi sehari-hari. Lalu di kiri ada bagian creator atau kita sebagai pemilik bisnis untuk menjawab customer sendiri, ada menjawab pain-nya, menjawab gain, lalu juga produk service yang kita tawarkan yaitu menawarkan aplikasi yang menyediakan produk yang organik dan hidroponik. Lalu untuk marketplace-nya sendiri yaitu tujuan untuk memperluas market dan target pasar yang dituju, di mana mengadakan atau ikut berkolaborasi mini course event, lalu mengembangkan app dari segi UI dan fitur, lalu perencanaan pembukaan offline store, dan menjual produk organik yang lebih bervariasi. Lalu untuk sales strateginya di mana untuk meningkatkan branding, menjaga loyalitas dan penggunaan, dan untuk meningkatkan branding, menjaga loyalitas pengguna, dan meningkatkan pemasaran. Di sini yang kita lakukan yaitu pemasaran melalui platform sosial media seperti membuat konten short dan live streaming, lalu mengundang atau mengajak brand ambassador dan afiliator, lalu promo diskon dan gratis ongkir di bulan cantik atau di event tertentu, dan membership yang memberikan layanan dan promo menarik. Lalu untuk customer acquisition dan retention, di sini untuk acquisition di mana kita untuk menarik konsumen atau calon pengguna baru, di sini kita ikut berkolaborasi mini event course, kelas yoga dan produk kesehatan. Lalu kita juga memberikan promo awal pemakaian dengan memberikan diskon dan gratis ongkir. Lalu untuk retention di mana kita untuk menjaga loyalan pengguna, di mana agar pengguna tidak berpindah dari produk kita ke produk kompetitor. Di sini kita akan mengembangkan app dari segi UI dan fitur-fitur. Lalu juga kita lakukan pengembangan layanan, promo, dan variasi produk. Lalu next, untuk revenue projection di sini saya menuliskan ada dua masukan, di mana ada mainstream dan second stream, di mana mainstream yang berarti hasil utama. Di sini untuk hasil utamanya ada penjualan produk dan jumlah pengunduh aplikasi. Lalu untuk hasil sampingan atau second streamnya di sini yaitu penjualan membership, workshop class, event, dan collaboration. Lalu next untuk expense projection, di sini saya juga memasukkan dua, ada fixed cost dan variable cost, di mana fixed cost sendiri di sini ada gaji karyawan, utilities, rent, pajak, administrasi, maintenance, aplikasi, transportasi, dan pemasaran. Dan untuk variable cost-nya di sini ada konsumsi penjualan, upah tenaga kerja, bonus, freelance, biaya, dan lain-lain. Lalu untuk overview of key team member, di sini ada 4 tim, di mana yang pertama ada IT support and developer yang berisikan karyawan IT tentunya. Lalu ada tim produksi, di mana tim produksi di sini ada petani lokal dan supplier vendor packaging. Lalu ada shipping partner, di mana
ini ada Grab, Gojek dan lain-lain, dan administration ada notaris. Lalu untuk relevant skill and experience-nya di sini ada untuk yang tim pertama, tim IT, ada pastinya skill yang dibutuhkan yaitu lulusan IT, paham bahasa pemrograman, kreatif dalam menyelesaikan masalah. Lalu untuk tim produksi di sini dapat menyediakan produk yang fresh dengan ketentuan QC dari kita. Lalu mau diajak kerjasama dengan kontrak. Dan yang selanjutnya ada tim shipping partner, di mana skill yang dibutuhkan yaitu ketepatan dalam mengantarkan pesanan. Lalu di bagian administrasi atau administration di sini skill yang dibutuhkan yaitu keterampilan organisasi yang kuat, keterampilan layanan pelanggan kreatif, dan mohon maaf, untuk administrasi sendiri di sini yaitu keterampilan organisasi yang kuat, lalu ada keterampilan layanan pelanggan, dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Oke, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Evan Raditya, terima kasih.